Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021-8779-4878 atau www.stellatours.com. Malam Michael. Ya, selamat malam Malam Arianto, Roma, selamat malam Erwin, Pak Ibu, Romo Erwin. para Romo, para suster, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Malam, Pak Michael. Ya, malam. Selamat malam. Romo, sebentar saya make co-host. Oke. Malam Pak Michael. Ya, selamat malam Ibu, selamat malam semuanya. Selamat malam. Iya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini untuk Bapak Ibu semua, dan khususnya terima kasih untuk Romo Erwin yang berkenan bersama dengan kita malam hari ini untuk bersiarah secara virtual ke La Salette. Terima kasih Romo sudah menyempatkan waktunya malam hari ini Sama-sama. bersama dengan kita semua. Malam Sebelum Pak kita, Michael, malam Romo. ya, Selamat malam malam. Ibu Leni. Ya, baik, sebelum kita mulai acara kita awali dengan doa mungkin dari Romo Erwin. Silakan Romo. Terima kasih. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau mempertemukan kami dalam ziarah online bersama ini. Berkati kami agar pertemuan ini menginspirasi kami untuk berkat-berkat yang bisa kami terima bersama Sang Bunda dan doa-doa kami. Semoga kami selalu merindukan dapat berziarah ke tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri, supaya akhirnya kami pun merasa lebih dekat dengan Sang Bunda, merasa lebih dekat dengan doa-doanya, dan akhirnya kami boleh merasa lebih dekat dengan Allah dan Putranya Yesus Kristus. Semoga Engkau menganugerahkan rahmat Roh Kudus kepada kami, supaya kami dapat menerima pertemuan secara virtual ini dengan baik, dan kami memperoleh hal yang baik yang bisa kami bawa dalam cita-cita kami kelak untuk datang ke La Salette. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya malam hari ini untuk kita semua. Baik, kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Saya akan share screen saya, ya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, acaranya akan kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama nanti Arianto akan bercerita mengenai penampakan La Salette. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak Bapak Ibu semua lewat foto-foto yang ada untuk melihat tempat ziarah penampakan Bunda Maria La Salette, dan kemudian Romo Erwin akan bersama dengan kita untuk menjelaskan tentang kongregasi MSF dan lain-lainnya. Kita segera mulai. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat datang di acara kita Stella Quarta Virtual Pilgrimage Series yang spesial malam hari ini karena kita bersama dengan Romo Erwin. Tadi di awal sebelum acara kita sudah mendengar suara Romo Erwin yang begitu merdu. Ya, saya ingat saya pernah beli CD-nya Romo Erwin waktu Romo Erwin pergi ke gereja MBK, dan salah satu CD yang paling saya sering putar di mobil, Romo. Terima kasih. Ya, senang sekali dengar suara Romo Erwin dan bisa ketemu malam hari ini. Baik, seperti biasa Bapak Ibu tolong nanti semua mikrofon dinonaktifkan supaya kita bisa mengikuti acara dengan baik. Juga selamat datang untuk Bapak Ibu semua yang malam hari ini ada di YouTube, ya. Kita bersama-sama bergembira, bersama-sama untuk bersiarah virtual malam hari ini.
Acara akan berlangsung kurang lebih selama 90 menit. Jadi nanti ada kesempatan untuk Bapak Ibu bisa bertanya di akhir acara. Kita berdoa supaya listrik, internet, dan semuanya berjalan dengan baik malam hari ini. Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka, silahkan Bapak Ibu bisa subscribe di Pilgrim Loka, di mana malam hari ini kami live, dan kemudian juga YouTube channel kami di Stella Quarta Official. Ya, jadi ada 2 YouTube channel yang kami gunakan sekarang ini untuk menyampaikan acara-acara kami. Kemudian silakan untuk follow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta untuk mendapatkan informasi-informasi yang lengkap di sana. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengirimkan WhatsApp ke nomor kami di 0818783552, Bapak Ibu bisa kirimkan supaya kami bisa ingatkan juga Bapak Ibu, karena biasanya di hari yang sama kami akan remind untuk acara di malam harinya. Kami bekerja sama dengan Yayasan Sesawi mendukung program Dukung Panggilan, membantu pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Bagi Bapak Ibu yang tergerak, silakan bisa melihat detailsnya yang ada di layar atau mengontak kami. Juga kami mendukung untuk karya-karya di Tanah Suci lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia. Silakan Bapak Ibu juga yang tergerak hatinya bisa membantu lewat data yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang belum membeli buku Siara Batin, ada paket khusus bundling Siara Batin 2021 dengan penanggalan liturgi 2021, harga spesial Rp65.000 saja, dan silakan Bapak Ibu bisa kontak ke toko buku Obor di nomor yang tertera di layar. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu acara kita malam hari ini. Kita punya acara yang spesial bersama dengan Romo Erwin. Kita akan berjalan di dalam perjalanan ziarah menuju ke La Salette di Prancis, tempat penampakan Bunda Maria. Bapak Ibu, kalau biasanya kita berjalan ke La Salette, ya, kalau kita lihat dari kota yang termasuk paling dekat, yaitu dari kota Nice di Prancis, yang biasanya kita juga lewati di dalam ziarah kita, untuk sampai di La Salette kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Ya, jadi dengan kita berhenti, Bapak Ibu ya, pasti harus stop, jadi kurang lebih sekitar 5 jam. Tetapi kalau jalan langsung ya mungkin sekitar 4 jam. Kalau biasanya kita ini jalan Salette, ya, kalau kita lihat dari kota yang termasuk paling dekat, ada yang bocor sebentar, saya coba cek. Di dalam ziarah kita, untuk sampai di La Salette kurang lebih sebentar ya. Oh, oke. Ada suara yang bocor. Oke, baik Bapak Ibu. Ini adalah tempat ziarah Bunda Maria La Salette yang sangat indah yang akan kita pergi secara virtual malam hari ini. Silakan untuk selanjutnya, saudara saya Arianto akan menyampaikan mengenai kisah penampakan Bunda Maria di La Salette. Terima kasih Michael. Romo Erwin mohon izin Romo, kita bagi-bagi tugas ya Romo. Silahkan Pak. Iya, salam kenal Romo Erwin, tapi nama Romo Erwin sudah saya kenal cukup lama karena Romo berkecimpung di keuskupan juga. Iya. Baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu sekalian, para Romo, para suster yang hadir malam hari ini dalam acara virtual kita. Ya, kita juga ingin sebagai pecinta Bunda Maria ingin juga mewartakan pesan-pesan Bunda Maria dari La Salette yang cukup jarang sebetulnya dikunjungi oleh para peziarah karena pada umumnya ya teman-teman ke Lourdes, ke Fatima ya, tapi masih belum cukup banyak yang pergi ke La Salette. Maka malam hari ini kesempatan kita untuk sedikit bercerita mengenai La Salette. Baik. Nah, kita akan memperkenalkan 2 orang visionaris ya yang melihat penampakan Bunda Maria itu. Yang pertama adalah Maximin Guiraud ya, dan yang kedua adalah Melanie Calvat atau Calvat ya. Mereka berdua lahir di Corps ya, dan tentu saja orang Perancis ya. Mereka berbahasa setempat, Occitan, ya, jadi bahasa dialek setempat, ya, tidak mahir berbahasa Prancis pada umumnya, ya. Dan pada saat penampakan Maximin Guiraud berusia 11 tahun,
ya. Dan pada saat itu ibunya sudah meninggal, ya. Bahkan ibunya meninggal ketika dia itu berusia 18 bulan, ya. Dan kemudian ayahnya kawin lagi, ya. Dan Maximin Giroux tidak begitu cocok dengan ibu tirinya, ya. Dan Maximin Giroux hanya tahu sedikit saja tentang iman Katolik dan juga pada waktu itu tidak bersekolah, ya. Mungkin ada yang pengen tahu kondisi saat ini ya, udah nanti coba kita cek ya, tapi saya nggak fokus ke sana. Ya, sekarang Melanie Kalwat yang berusia pada waktu penampakan 14 tahun, ya. Dia sendiri adalah anak keempat dari 10 bersaudara, ya, jadi keluarga besar, ya. Dan dari keluarga miskin sehingga pada usia 7 tahun sudah harus bekerja, ya. Ia juga tidak bersekolah, hanya tahu sedikit soal iman Katolik. Bahkan juga jarang pergi misa, nyaris tak dapat berdoa Bapa Kami ataupun Salam Maria. Ya. Hanya dalam perjalanan nanti, Bapak Ibu, dia menjadi seorang suster, ya, meskipun dengan beberapa kali pindah kongregasi. Ya. Penampakannya sendiri terjadi di tanggal 19 September 1846. Coba kalau kita bandingkan ya dengan penampakan Bunda Maria di Rue du Bac, Paris, ya 1830, ya 16 tahun kemudian terjadi penampakan di La Salette, atau di Lourdes tahun 1858, ya. Jadi peristiwanya 12 tahun sebelum penampakan Lourdes. Jadi ini in between, ya. Penampakan La Salette antara penampakan Bunda Maria di Rue du Bac, Paris dan penampakan di Lourdes 1858. Dan diceritakan bahwa mereka berdua sedang menggembalakan kambing domba majikan mereka di La Salette, pegunungan Alpen Prancis dengan pemandangan yang sangat indah, betul pemandangannya sangat indah. Berada di ketinggian sekitar 1140 meter. Maka daerah ini selalu diliputi salju di musim dingin. Bahkan di bulan-bulan Oktober, di mana Eropa yang lain sedang musim gugur, begitu ya, belum terlalu dingin, di La Salette sudah dingin banget, ya, sudah dingin banget di bulan saat-saat autumn. Desa La Salette sendiri terdiri dari 8 atau 9 dusun yang tersebar, dan desa itu waktu itu memiliki populasi hanya sekitar 800 orang saja. Pada saat-saat itu iman umat amatlah merosot. Ini penting. Umat yang hadir dalam gereja makin sedikit. Umat mengacuhkan sakramen-sakramen di dalam gereja. Kehidupan mereka pun merosot dan jatuh dalam sekularisme. Doa, mati raga, kesalehan hidup menjadi hal-hal yang jauh dari kehidupan umat. Dan ini tidak hanya terjadi di La Salette, hampir seluruh Prancis pada waktu itu. Saat mengembalakan kambing domba tersebut, mereka melihat suatu cahaya kemilau yang lebih cemerlang dari matahari. Sementara mereka mulai mendekat, mereka melihat perempuan cantik duduk di atas sebuah batu karang yang ada di situ dan menangis. Ya, kata-kata kunci, menangis. Wajahnya tidak terlihat karena dibenamkan ke dalam kedua tangannya. Lihat gambar di sebelah kiri. Dengan berurai air mata, perempuan itu berdiri dan mulai berbicara kepada kedua anak tersebut dalam bahasa dialek setempat. Ia mengenakan jubah putih bertabur mutiara, ada celemek berwarna emas, dan hiasan kepala sebuah mahkota dan rangkaian mawar di sekelilingnya. Gaun yang dipakainya bersinar dengan cahaya, dan alas kakinya berpinggiran bunga-bunga mawar. Di lehernya tergantung salib emas. Di salah satu ujung palang salib terdapat sebuah palu serta paku-paku. Dan di ujung yang lain terdapat sebuah penjepit atau catut dalam bahasa Jawa, ya, yang biasa dipakai untuk melepaskan paku-paku yang sudah menancap ke kayu. Di sekeliling pundaknya tergantung sebuah rantai yang berat. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikenakan oleh
perempuan yang cantik ini akan menjadi tanda-tanda penting dalam cerita kita malam hari ini, ya. Seperti juga salib yang sangat khas La Salette, di mana di palang yang satu ada palu dan paku, di palang yang lain ada penjepit atau catut. Nah, ini juga mempunyai makna tersendiri. Perempuan itu berkata, "Datanglah kepadaku, anak-anakku." Ini salibnya muncul, Bapak Ibu di gambar sebelah kiri. Lihat salib khas dari La Salette, ya. Di sebelah kanan palu dan paku-paku. Makin kita berbuat dosa, makin kita memukul paku menembus tangan Yesus. Makin kita mengurangi dosa-dosa kita dengan berbuat baik, ya, paku itu seperti dilepaskan dengan catut di sebelah kiri. Kurang lebihlah mananya seperti itu, ya. Menarik ya. Perempuan itu berkata, "Datanglah kepadaku anak-anakku, janganlah kalian takut, aku ada di sini untuk menyampaikan suatu pesan yang sangat penting. Jika umatku tidak taat, aku terpaksa harus melepaskan lengan putraku. Lengannya begitu berat, begitu menekan, hingga aku tak dapat lagi menahannya. Berapa lama aku telah menderita demi kalian? Jika aku tidak menghendaki putraku meninggalkan kalian, aku harus memohon dengan sangat kepadanya tanpa henti. Tetapi kalian nyaris tidak mengindahkannya. Tak peduli betapa baiknya kalian berdoa di masa mendatang. Tak peduli betapa baiknya kalian berbuat. Kalian tidak akan pernah dapat memberikan kepadaku ganti atas apa yang telah aku tanggung demi kalian. Tuhan memberikan kepada kalian 6 hari untuk bekerja. Hari ke-7 hendaknya diperuntukkan baginya. Namun, tak seorang pun hendak memberikannya kepada Tuhan. Inilah yang menyebabkan lengan putraku berat menekan. Mereka yang mengemudikan kereta senang bersumpah serapah dengan membawa-bawa nama putraku. Inilah 2 hal yang membuat lengan putraku begitu berat menekan. Apabila panenan rusak, itu karena kesalahan kalian sendiri. Aku telah memperingatkan kalian tahun lalu lewat kentang-kentang. Kalian mengacuhkannya, malah sebaliknya. Ketika kalian mendapati kentang-kentang itu telah membusuk, kalian bersumpah serapah dan mencemarkan nama putraku. Kentang-kentang itu akan terus rusak, dan pada waktu Natal tahun ini tak akan ada lagi yang tersisa. Apabila ada pada kalian jagung, maka tak akan ada gunanya menabur benih, karena binatang-binatang liar akan melahap apa yang kalian tabur. Dan semuanya yang tumbuh akan menjadi debu ketika kalian mengiriknya. Suatu bencana kelaparan akan datang, tetapi sebelum itu terjadi, anak-anak di bawah usia 7 tahun akan mengalami ketakutan dan mati dalam pelukan orang tua mereka. Orang-orang dewasa harus membayar hutang dosa-dosa mereka dengan kelaparan. Buah-buah anggur akan menjadi busuk, dan biji-bijian akan menjadi rusak. Ini satu peringatan yang tidak terjadi, karena nanti mereka akan berubah sikap. Lalu perempuan itu bertanya kepada anak-anak itu lagi, "Adakah kalian berdoa dengan baik, anak-anakku?" Lalu jawab mereka berdua, "Tidak, kami nyaris tak pernah berdoa sama sekali." Lalu perempuan itu melanjutkan, "Anak-anakku, sungguh amat penting memanjatkan doa, malam maupun pagi. Apabila kalian tak cukup punya waktu, setidak-tidaknya daraskanlah 1 kali doa Bapa kami dan 1 kali doa Salam Maria. Dan apabila memungkinkan, berdoalah lebih banyak." Perempuan itu berkata lagi, "Hanya ada sedikit perempuan tua yang pergi menghadiri misa di musim panas. Sementara semua yang lain pergi bekerja juga di hari Minggu di sepanjang musim panas. Dan pada musim dingin ketika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan,
Mereka pergi ke misa hanya untuk memperolok agama. Sepanjang masa Prapaskah, mereka berkerumun di warung tukang daging, bagaikan anjing-anjing yang kelaparan. Perempuan itu mengakhirinya dengan berkata, "Anak-anakku, kalian akan menyampaikan pesan-pesan itu kepada segenap umatku." Kemudian perempuan itu berjalan pergi, mendaki sebuah jalanan yang tinggi, dan kemudian menghilang dalam cahaya cemerlang. Kedua anak ini sepulang dari mengembalakan kambing domba, kemudian menceritakan kepada majikan mereka masing-masing, karena keduanya bukan bersaudara. Ketika orang banyak memastikan bahwa kedua kisah mereka cocok dan sama, dan beberapa orang saling menyimpulkan bahwa itu adalah penampakan Bunda Maria, maka anak-anak itu kemudian dikirim ke imam paroki La Salette. Imam kemudian mengisahkan kembali cerita itu pada saat misa kudus. Dan cerita mulai meluas. Para pejabat pemerintah memulai suatu penyelidikan. Dan anak-anak itu tetap bersikukuh pada kebenaran kisah mereka, meski mereka diancam hukuman penjara. Suatu ketika, saat menyelidiki tempat kejadian, seseorang memecahkan sebongkah batu karang di mana Bunda Maria duduk. Dan terjadilah sumber air memancar dari tempat yang tadinya kering tersebut. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri, air itu terus memancar ada di sana. Mata air ini tetap memancar dengan berlimpah. Orang mengambil air dari sumber tersebut dan memberikannya kepada perempuan yang menderita suatu penyakit serius yang telah menahun. Ia meminum sedikit dari air tersebut setiap hari sambil mendaraskan novena. Dan pada hari yang ke-9, ia disembuhkan. Itu salah satu mujizat yang terjadi di sana. Peristiwa ini kemudian mendapatkan perhatian dari Bapak Uskup Bruyard dari Grenoble, ya karena La Salette termasuk dalam keuskupan Grenoble, yang memprakarsai suatu penyelidikan dengan seksama. Sementara itu semakin banyak mujizat penyembuhan yang terjadi. Mujizat yang terbesar terjadi secara rohani, yakni orang-orang mulai ikut ambil bagian dalam misa kudus dengan setia dan mengaku dosa secara teratur. Mereka berhenti bekerja pada hari Minggu dan kembali hidup saleh dan berdevosi. Terjadi satu perubahan sikap dan perilaku yang betul-betul drastis. Itulah mujizat yang terbesar terjadi di sana. 5 tahun kemudian, 19 September 1851, Uskup Bruyard memaklumkan bahwa penampakan tersebut sebagai tanda-tanda kebenaran dan bahwa umat beriman dibenarkan untuk mempercayainya sebagai yang dapat dipercaya dan tidak diragukan. Pertobatan sejati telah terjadi. Tahun berikutnya suatu komunitas religius yang baru dibentuk, yaitu misionaris dari La Salette. Juga Uskup Bruyard meletakkan batu pertama untuk dibangunnya sebuah basilika baru. Bapak Ibu bisa melihat di gambar sebelah kiri. Para peziarah semakin hari semakin banyak yang datang. Sementara itu, Santa Perawan Maria digelari sebagai pendamai orang-orang yang berdosa. Banyak orang kudus juga berdevosi kepada Santa Perawan Maria dari La Salette. Di antaranya adalah Santo Yohanes Don Bosco dan juga Santo Yohanes Maria Vianney. Sementara kita mencoba memahami pesan-pesan dari penampakan ini, ternyata masih saja pesan-pesan itu relevan untuk kita dewasa ini. Ya, cukup jelas Bunda Maria yang menangis, salib yang dia kenakan, ya, rantai yang dia kenakan, bebannya demikian berat karena dosa-dosa manusia. Dan situasi di Prancis pada waktu itu, mereka cuek sekali dengan misa kudus, mereka cuek sekali hari Minggu tetap bekerja,
kehidupan moral yang merosot, maka kehadiran Bunda Maria selalu mempunyai maksud, ya, seperti yang baru saja kita dengarkan. Kalau sedikit mengenai kedua visioner, Bapak Ibu sekalian, ya, mengenai Melanie Calvert yang Ari tadi katakan, dia menjadi seorang suster, ya, ketika itu usianya 20 tahun. Beliau sendiri meninggal di usia 73 tahun di Altamura, Itali. Makamnya masih ada sampai hari ini. Dia dipanggil dengan nama Suster Mary atau Maria, dan juga pernah berziarah ke La Salette di tanggal 18-19 September di tahun 1902. Dia lahir 7 November 1831, meninggal 14 Desember 1904. Dia dikenal sebagai Suster Maria dari Salib, ya, anak nomor 4 dari 10 bersaudara, ya. Saya belum dibeatifikasi, ya Bapak Ibu, ya. Jadi Melanie ini pasti belum santo, ya, karena beatifikasi saja belum, tapi tampaknya sedang dalam proses karena Paus Pius ke-10 pernah minta kepada Uskup Altamura untuk segera memproses beatifikasinya. Itu cerita pendek Melanie Calvert. Sementara Maximin Giro sendiri lahir 26 Agustus 1835 dan meninggal 1 Maret 1875 di usia 39 tahun. Mereka berdua sama-sama lahir di Korps, ya. Dan tadi Ari sudah bilang di usia 17 bulan ibunya sudah meninggal. Ya, dia punya saudara Angelique yang pada waktu ibunya meninggal sudah berusia 8 tahun. Ya. Dan dia sendiri pernah, tetapi kemudian dia tidak lanjut. Ya, dia kemudian sempat bersekolah, mencoba sekolah kedokteran gagal, lalu dia bekerja di farmasi. Ya. Keduanya banyak melakukan perjalanan. Ya. Dan Maximin Giro juga pernah berziarah terakhir kali ke La Salette di tahun 1874 ketika dia juga bercerita kembali tentang penampakan tersebut, ya. Dan kemudian 1 Maret 1875 sebelum beliau meninggal, dia menerima sakramen tobat dan juga menerima sakramen Ekaristi, dan dia juga sempat minum air suci dari La Salette. Dia dimakamkan di desa kelahirannya di Korps, ya, satu desa kecil dekat-dekat dengan La Salette. Demikian Michael cerita saya mengenai penampakan maupun kedua visioner bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, Mike. Baik, terima kasih Arianto untuk ceritanya mengenai penampakan Bunda Maria di La Salette. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Romo Erwin sebelum saya lanjutkan? Sebetulnya penampakan di La Salette ini banyak yang mengira bahwa ini baru, ya gitu. Sebetulnya karena nggak tahu sih. Penampakan di La Salette ini juga penampakan yang istimewa karena penampakan ini sekali, ya. Sedangkan di Lourdes kayak 18 kali gitu. Lalu Bunda Maria juga nggak menyatakan dirinya. Dia tidak pernah menyatakan dirinya siapa. Hanya keyakinan iman dari para saksi mata yang menyatakan bahwa dia adalah Bunda Maria gitu. Karena pertama cantik, mewartakan tentang kebaikan, mewartakan tentang Tuhan, mewartakan tentang pertobatan. Jadi iman orang di sana itu jauh lebih kelihatan dibandingkan dengan kalau yang di tempat lain menyatakan memang aku Bunda Maria gitu, ya. Jadi di sini itu justru uniknya karena hasil dari pertobatan itu lebih kelihatan, seperti tadi diceritakan oleh Pak Arya, bahwa akhirnya ada 1-2 pernyataan atau katakanlah semacam
prediksi tentang kutukan semacam gitu ya yang tidak terjadi karena umatnya semua sudah bertobat ya. Dan itu lebih penting bagi kepausan pun juga lebih penting, bagi pernyataan bahwa ini tuh asli, original dan juga sesuatu yang baik dan pantas untuk dipercaya itu lebih cepat gitu. Artinya lebih cepat tuh lebih mudah dipahami oleh tata suci, karena kalau ada yang menyatakan ada pertobatan atau ada penampakan, biasanya penampakan publik ini yang paling bermasalah ya, karena tidak semua penampakan yang bersifat publik itu akan segera dipercaya gitu. Tetapi di La Salette ini justru kelihatan seluruh orang yang ada di situ langsung bertobat dan akhirnya tidak jadi beberapa kutukan itu. Dan kedua saksi ini memang juga anak-anak yang seperti biasa di tempat lain juga ada ya. Dan mereka adalah anak-anak yang sangat miskin, maka mereka dalam ketakberdayaannya itulah mereka bisa memperoleh penglihatan tentang Bunda Maria dari La Salette. Kami sendiri dari kongregasi MSF itu memang kami mempunyai devosi khusus dan kami merayakan tanggal-tanggal di mana Bunda Maria itu lalu dirayakan ya. Dan itu adalah satu perayaan yang wajib bagi kami, Maria La Salette ini. Karena kalau di sana, di kongregasi yang ada di sana, di La Salette, itu namanya MS Maria dari Salette gitu. La itu kan satu artikel ya, jadi sebetulnya namanya tuh Salette gitu, tapi jadi La Salette gitu. Nah, Maria dari La Salette ini dijadikan sebagai pelindung bagi kongregasi Maria La Salette atau MS. Nah, yang tadi diceritakan itu juga tambahannya, para biarawan yang ada di sana itu dulunya adalah biarawan yang semi-semi kontemplatif gitu ya, karena mereka hanya melayani para peziarah. Kalau sekarang seperti kayak di Rawaseneng, tapi Rawaseneng itu lebih penting lagi sih. Nah ini mereka melayani para peziarah dan hanya di situ gitu. Tetapi sekarang para anggota kongregasi MS ini sudah berada di beberapa negara. Salah satunya adalah di Filipina yang banyak ya, dan juga di daerah-daerah lain di mana di situ mirip-mirip situasinya kayak di Prancis gitu. Situasi membutuhkan pertobatan gitu ya. Termasuk juga dari Indonesia juga pernah ada, setahu saya ada 2 dulu angkatan saya yang dikirim ke sana juga gitu. Sekolahnya di Indonesia tapi kemudian terus di Prancis. Nah, kongregasi MSF ini bukan berarti MS ditambahin F, bukan. Tetapi memang dasarnya MSF itu keluarga kudus, tetapi karena pendirinya itu memang MS, pendiri kami itu dari MS ini, dari kongregasi yang ada di Pegunungan La Salette ini. Namanya Pater Bercie, di mana saya tinggal sekarang, itu di Sunter, itu namanya juga Wisma Bertie, Bertier tulisannya gitu. Nah itu adalah salah satu pembesar dari kongregasi MS yang kemudian lepaskan diri membuat kongregasi sendiri yang disebut MSF gitu. Jadi kami mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan MS yang ada di Gunung La Salette ini. Mungkin tambahannya itu aja. Nanti kalau ada mungkin beberapa hal yang perlu ditambahkan, saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Erwin untuk Terima kasih tambahannya. Romo. Iya. Oke, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu semua untuk bersiarah ke La Salette. Saya izin untuk share screen saya lagi. Oke, baik Bapak Ibu. Kunjungan saya yang terakhir ke La Salette adalah bulan Maret tahun yang lalu. Jadi persis sebelum kemudian hampir seluruh negara di dunia itu melakukan lockdown. Bapak Ibu,
acara asli kami pada bulan Maret yang lalu, saya ingat saya berangkat dari Jakarta tanggal 6 Maret waktu itu tahun 2020 ya bersama dengan Romo Tejo dari Sendang Sono. Dan kemudian rencana awal kami adalah menjalani rute dari Fatima sampai ke Roma. Jadi kami mulai dari Fatima, kemudian masih ada yang bocor. Dari Fatima, kemudian ke Madrid, ke Barcelona, ke Lourdes, kemudian ke Nice, kemudian ke Pisa, Assisi, dan Roma. Ya, itu adalah rencana awal kami. Tetapi waktu kami sampai di Portugal, di Lisbon, baru-baru di hari awal kami, disampaikan oleh agen kami di sana bahwa Italia tutup. Italia sudah lockdown terlebih dahulu, sehingga kami tidak bisa pergi ke sana. Oleh karena itu, kemudian kami berpikir untuk merubah acara, dan salah satu yang kemudian menjadi ide saat itu adalah untuk menghabiskan sisa hari yang harusnya kami habiskan di Italia, untuk tetap berada di Prancis. Dan karena itulah kemudian, karena rutenya tidak terlalu jauh, dan kemudian saya putuskan waktu itu kami harus kembali dari kota Nice, maka kemudian kunjungan ke La Salette ini menjadi masuk di dalam perjalanan kami. Jadi satu undangan dari Bunda Maria La Salette yang tidak kami duga sama sekali, tidak kami rencanakan, tetapi kami diperkenankan untuk hadir di sana. Yang menarik Bapak Ibu, di dalam perjalanan ya dari Lourdes kemudian kami sempat bermalam di Avignon saat itu ya, karena dari Avignon ke La Salette tidak terlalu jauh. Kemudian saat kami di Avignon, dikatakan bahwa seluruh tempat-tempat ziarah di Prancis harus tutup. Ya, tetapi karena waktu itu saya belum dapat berita apa-apa di dalam perjalanan, oke, kita tetap jalan ke La Salette. Di dalam perjalanan ke La Salette, tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang romo dari La Salette yang bertanya kepada saya, apakah kamu jadi ke sini, katanya. Karena kami mau tutup, katanya. Apakah kamu punya pilihan kalau kami harus tutup? Saya bilang, saya tidak punya pilihan kemana-mana lagi. Saya hanya punya tempat bermalam di La Salette, begitu. Oh, oke. Kalau begitu, kata romo tersebut, maka silahkan datang, katanya. Jadi akhirnya kami datang ke La Salette, dan kami sampai di sore hari, dan sudah tidak ada siapa-siapa, hanya grup kami saja, dan itu pun praktis boleh dikatakan seluruh kegiatan sudah tidak ada saat itu. Dan inilah yang kami lakukan pada saat itu di sore hari, ketika kami sampai, kami merayakan Ekaristi, untuk berterima kasih bahwa hari itu kami tetap boleh datang di La Salette, karena tidak membayangkan ya kalau seandainya La Salette waktu itu tutup dan kami tidak bisa kemana-mana, pasti akan sangat membingungkan, harus cari-cari hotel. Ya, tetapi Bunda Maria La Salette begitu berbaik hati, begitu sayang kepada grup kami, dan kami diperkenankan saat itu untuk tetap menginap di La Salette untuk 1 malam. Sebetulnya seluruh perayaan Ekaristi sudah tidak diperbolehkan saat itu, ya. Jadi karena kita kebetulan ada di tempat yang sangat terpencil di sebuah pegunungan La Salette ini, maka kita ya it's okay, kita boleh mengadakan Ekaristi. Ya, kita merayakan Ekaristi sore hari itu di salah satu kapel yang sangat indah, Bapak Ibu. Ya, saya tidak terlalu sering pergi ke La Salette. Mungkin ini adalah kunjungan saya yang kedua selama saya menjalani tur ziarah. Ya, kita lihat dari kapel pemandangan yang sangat indah keluar. Ya, kemudian kapelnya juga bagus sekali, ya. Kemudian juga luas Bapak Ibu kapelnya, ya. Jadi sore hari itu kita merayakan Ekaristi ditemani dengan pemandangan yang sungguh sangat indah, matahari yang terbenam, ya. Ini grup saya yang terakhir bersama dengan Romo Tejo. Ya, dan kita semua sangat-sangat diberkati ya Bapak Ibu. Jadi di dalam perjalanan itu selain ke Fatima, ke Bunda Maria Fatima, kemudian ke Lourdes, kita juga diperbolehkan, diperkenankan Tuhan walaupun tanpa rencana untuk datang ke Bunda Maria La Salette. Ya, suasananya sangat menyenangkan Bapak Ibu ya di tempat ini, karena memang sepi sekali, hanya grup kita saja yang ada
dan beberapa suster dan Romo yang menjaga di sana ya. Jadi praktis sedikit sekali orang. Ya, ini grup yang terakhir, kita berfoto setelah misa. Mike, screen Kemudian- kamu belum muncul, Mike. Nggak ada Oh, ya? gambarnya ya? Dari Oh, tadi ya? nggak ada gambarnya. Oh, Kamu sorry. belum tampilin gambar, Mike. Oh, sebentar. Oke, sebentar. Oh, saya belum. Oke. Oke, sekarang sudah ada? Oke, Mike, ada Mike. Oke, siap. Oh, saya pikir dari tadi nggak ada info. Oke, baik, Bapak Ibu, ya. Jadi ini adalah suasana di dalam perayaan Ekaristi kita sore hari itu. Ya, luar biasa setelah perjalanan yang menegangkan hari itu ya, karena di mana-mana tutup, kita akhirnya boleh sampai di La Salette merayakan Ekaristi di satu kapel yang sangat indah, ditemani pemandangan sore hari yang sangat indah dari perbukitan yang ada di sekitar La Salette. Ya, ini suasana kapelnya, Bapak Ibu. Masih salju ya, Mike? Ya, masih salju pada bulan Maret saat itu. Ya, ini Romo Tejo, kita merayakan Ekaristi sore hari itu, ya suasana yang sangat indah, ya sangat hening, sangat tenang karena hanya grup kita saja yang ada bersama dengan kita saat itu. Ya, kita foto juga setelah perayaan Ekaristi. Ya, kemudian ini yang menarik Bapak Ibu karena kita hanya satu grup saja, maka kemudian kita diundang untuk makan bersama dengan suster-suster dan romo-romo yang masih tertinggal di La Salette, karena setelah itu mereka semua pun harus pergi. Jadi setelah grup kami pergi, mereka pun pergi ya, karena memang sebetulnya sudah harus tutup menurut peraturan pemerintah Prancis saat itu. Ya, jadi ini adalah ruang makan mereka yang biasanya tidak accessible tentunya untuk para peziarah ya, tetapi karena kita hanya sedikit rombongan, kita makan bersama dengan mereka ya. Ini pengalaman yang luar biasa juga saat itu. Besok paginya Bapak Ibu kita kembali merayakan Ekaristi di tempat yang sama ya. Indah sekali ya, pagi-pagi kita boleh kembali merayakan Ekaristi. Ini beberapa ornamen yang ada di dalam kapel ya, beberapa yang menggambarkan juga peristiwa penampakan di La Salette. Ya, setelah misa Bapak Ibu ada pintu yang bisa kita buka mengarah keluar dan sampailah kita di tempat ini ya, ada satu pelataran di mana kita bisa melihat bangunan di mana kita tinggal. Ya, suasananya sangat-sangat menyenangkan ya, semuanya penuh dengan salju masih pada saat itu. Ya, ini kapelnya. Kemudian di luar salju Bapak Ibu beberapa pintu juga tidak bisa dibuka, jadi akses-akses tertentu saja yang masih bisa dibuka karena sebagian tertutup salju. Ya, ini makan pagi kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita bersiarah ke La Salette dan tinggal di sini, kita akan makan sangat-sangat sederhana Bapak Ibu. Ya, jadi kita merasakan juga suasana yang berbeda ya sepanjang perjalanan ziarah biasanya. Ya, ini ruang makan Bapak Ibu yang seharusnya biasanya kalau rombongan kita makan, tetapi karena tidak ada orang, jadi tutup. Ya, ini suasananya sepi sekali, nggak ada orang. Ya, bangunannya besar sekali, Bapak Ibu, kamarnya juga banyak sekali. Ya, tetapi hanya tentunya untuk kita saja saat itu. Kalau kapel yang tadi Bapak Ibu ada di sini, ya letaknya di ujung dari bangunan ini. Ya, kemudian kita diajak oleh seorang romo dari Filipina yang menyambut kita. Ya, dan menemani kita sepanjang kita ada di La Salette ya. Saya lupa nama romonya, seorang romo dari Filipina, dan dia pun yang malam sebelumnya waktu kita setelah makan malam mengundang kita duduk bersama dan menceritakan kisah mengenai penampakan La Salette yang tadi sudah disampaikan oleh Arianto. Kemudian setelah misa Bapak Ibu dan kemudian makan pagi, kita diajak untuk pergi ke gerejanya ya, dan gerejanya juga bagus sekali. Ya, di dalamnya ada penuh dengan ornamen-ornamen kaca patri yang menggambarkan banyak peristiwa dari kehidupan Yesus. Ya, ini contohnya adalah peristiwa di Gunung Tabor yang baru saja kemarin sore kita juga kunjungi secara virtual bersama Romo Joseph. Ya, ini adalah gambar Yesus yang ada di atas altar di gereja. Ya, kita lihat salib yang ada di sebelah kiri, Bapak Ibu, adalah salib yang tadi, salib khas dari La Salette dengan palu dan juga ada catut di sana.
Ya, kemudian saya coba perlihatkan kepada Bapak Ibu di sini gambar-gambar yang sangat menarik mengenai peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Yesus. Ya, indah sekali Bapak Ibu gerejanya. Ya, ini kaca-kaca patri yang ada di sana. Ini adalah tempat untuk memasang lilin yang ada di dalam gereja. Ya, beberapa ornamen yang juga ada di dalam gereja. Ya, masih kaca patri yang ada di sana tentang Bunda Maria. Ada juga jalan salib ya, Bapak Ibu tentunya yang ada di sana. Kemudian kita setelah itu diajak keluar, tetapi sebelumnya Bapak Ibu ya, ini ada satu batu karang yang tadi disampaikan oleh Arianto ya, bahwa ada batu karang yang kemudian dibongkar, tempat di mana Bunda Maria saat itu duduk Bapak Ibu. Ya, seperti digambarkan tadi di beberapa gambar bahwa Bunda Maria awalnya duduk dan menutup mukanya dengan tangannya ya, menangis di sana. Ini adalah batu karang yang diambil dari tempat di mana Bunda Maria duduk yang kemudian disimpan di dalam gereja. Ini grup kami Bapak Ibu saat itu ya, kita sempat berfoto bersama di depan patung Bunda Maria La Salette. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, acara perjalanannya nggak ada La Salette, tetapi karena waktu itu ada peristiwa yang sungguh-sungguh tidak kami duga di Eropa ya, sehingga akhirnya kita harus sampai, tetapi ini luar biasa Bapak Ibu, yang kita tidak duga malah menjadi satu hal yang sungguh berkesan untuk kami ya. Saya kira grup kami saat itu sangat-sangat terkesan, akhirnya kita bisa sampai di tempat ini tanpa kita rencanakan. Ya, ini di bagian luar ya, di sini ada makam dari Romo Bertier ya, pendiri dari kongregasi MSF yang tadi Romo sudah ceritakan, makamnya ada di La Salette juga. Ya, ini suasana di luar. Kalau tadi di dalam gereja, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk keluar ya. Di luar Bapak Ibu ada patung-patung yang menggambarkan peristiwa penampakan. Oh, ini ada saya foto kebetulan kamarnya ya. Yang digunakan saat itu cukup bagus Bapak Ibu kamarnya, walaupun sederhana, tidak ada TV ya Bapak Ibu, dan wifi-nya seingat saya juga sangat-sangat tidak cepat ya. Jadi kita di sana berdoa saja. Nah, ini adalah suasana reception atau lobby dari bangunan yang ada ya, semuanya tutup. Nah, di sini ada toko rohani Bapak Ibu ya. Toko rohani ini juga sebenarnya tutup ya, tetapi kemudian susternya khusus membuka untuk kita semua ya. Borong ya Mike ya. Borong. Di mana-mana ya biasa gitu borong. Oke. Bagus. Dari luar Bapak Ibu. Ya, jadi karena waktu habis foto grup itu tiba-tiba Romo bilang, ayo semua beresin koper dulu katanya. Kamarnya mau dibersihin. Jadi saya belum sempat foto-foto, saya beresin kembali ke kamar, beresin koper dulu, baru saya keluar lagi. Makanya tadi ada foto kamar nyelip di situ ya. Karena saya mau foto kamarnya supaya kita ada datanya juga mengenai kamar di La Salette ya. Oke, ini patung yang ada di luar. Jadi saya kembali lagi Bapak Ibu keluar untuk bikin foto-foto ini semua. Indah sekali ya suasananya. Betul-betul saya mungkin 2 kali ke La Salette, dan kunjungan yang kedua ini karena lagi salju Bapak Ibu, dan di satu situasi yang tidak kita duga sama sekali ya. Jadi betul-betul berkesan ya. Ada jalan salib juga di sini, dan ini patung-patung ini Bapak Ibu menggambarkan peristiwa step by step anak-anak itu ketika melihat Bunda Maria. Jadi mulai mereka datang melihat Bunda Maria yang terduduk di kejauhan sampai mereka bertemu dengan Bunda Maria, semuanya diceritakan lewat patung-patung yang ada. Busnya bisa naik Mike, busnya waktu itu Mike? Bisa naik ya. Biasanya kalau di La Salette lagi penuh sekali, umumnya kadang-kadang kita juga bisa bermalamnya di kota Korps tadi, kota kelahirannya Maximin dan Melanie ya. Tetapi puji Tuhan selama ini saya selalu berkesempatan untuk bisa tinggal di biaranya di La Salette ini. Ya, ini suasananya. Jadi sengaja juga ya, saljunya mereka sudah bersihkan supaya kita bisa lewat. Ya, patungnya juga indah sekali Bapak Ibu ya, menggambarkan peristiwa yang terjadi di sana. Ya, ini Maria yang tadi digambarkan sedang sedih, menutup mukanya, ada cahaya dari kepalanya ya, kemudian bertemu dengan anak-anak, berbicara tentang apa yang tadi sudah disampaikan mengenai keluh kesah Bunda Maria karena
masyarakat umat di sana sudah tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, ya, sudah lupa dengan sakramen-sakramen, ya. Itu yang terjadi saat itu dan memang penampakan ini menjadi penting karena membawa pertobatan yang luar biasa. Ya, saya foto dari bawah, ya pokoknya puas sekali lah Bapak Ibu kemarin ya. Saya kira mungkin tidak gampang untuk dapat kesempatan seperti ini lagi ya. Nah, di sini ada kaca Bapak Ibu. Ini adalah tempat mata air yang tadi Arianto sudah ceritakan waktu mereka membongkar batu karangnya tiba-tiba keluar mata air dan airnya yang dialirkan ke tempat pengambilan air. Ya, ini saat ketika anak-anak itu melihat Bunda Maria yang sedang terduduk ya. Ini peristiwanya seperti itu. Ya, ini Romo dari Filipina memberkati barang-barang rohani yang kami beli pada saat itu di La Salette. Ya, nah ini tempat pancuran air yang dibuat untuk mengalirkan air dari tadi ya, tempat yang ada kacanya di dekat batu karang Bunda Maria duduk ke tempat ini supaya para peziarah bisa membawa pulang juga air dari La Salette ini. Ya, ini salah satu souvenir Bapak Ibu dari ziarah kita di La Salette, Bunda Maria dari La Salette, cantik sekali ya Bapak Ibu. Patung Bunda Maria dari La Salette, di lehernya ini ya, tadi disampaikan oleh Arianto ceritanya ada leher yang, ada rantai yang besar, ada salib di sini yang besar, ada palu dan catutnya di sana ya, itu khas dari La Salette. Nah ini ya, tadi sudah Arianto ceritakan, kurang lebih adalah kalau kita buat dosa, maka pakunya ditancap kepada Yesus, kalau kita bertobat, pakunya kemudian dicabut lagi dengan catut ini ya, namanya catut ya Bapak Ibu, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Arianto. Baik, demikian Bapak Ibu kira-kira yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan mengenai kunjungan saya yang terakhir di La Salette, yang sangat berkesan, suasana indah, dan di kondisi yang tidak kita duga ya, tidak kita rencanakan. Mujizat kalau kata saya, waktu itu saya akhirnya bisa sampai bersama dengan rombongan di La Salette. Baik, silakan, mungkin Romo Erwin ada yang ingin ditambahkan. Mungkin Romo Erwin ada pengalaman juga di La Salette. Ya, saya. Iya. Kalau saya ke La Salette itu kayak pulang ke rumah sih. Artinya memang pengalaman indah juga ya. Kebetulan saya tuh lebih beruntung karena saya bisa ke sana dengan tour gitu ya, dengan peziarah. Kalau menunggu sampai saya benar-benar bisa ke sana, itu nunggu sampai 25 tahun. 25 tahun baru. Baru boleh ya, Mo ya? Baru boleh. Baru dapat giliran. Tetapi saya di tahbisan saya yang ke 11 ya, 11 gitu, 11-12 tahun. Saya boleh ke sana dan saya sudah sekarang ini sudah 3 kali lah ke sana, ke La Salette. Dan benar tadi diceritakan ada maksudnya ada pastor dari Filipina. Memang sangat banyak ya, karena di Filipina ini ada komunitasnya. Komunitasnya La Salette ini rata-rata di gunung. Jadi kalau dia meletakkan di satu negara tuh dia diletakkan di gunung supaya mirip sama La Salette gitu. Nah, di Filipina ada juga di Tagaytay, daerah sana, sehingga banyak juga orang Filipina yang masuk ke MS. Terus kalau saya di sana, ya saya merasa nyaman ya. Saya tuh benar-benar belum pernah menemukan tempat untuk kunjungan ke Bunda Maria yang semeditatif gitu loh, sesunyi di La Salette gitu ya. Jadi tidak ada tawaran bahwa di La Salette akan terdengar apa, gegap gempita apa, itu enggak. Jadi orang yang niatnya berziarah pasti akan senang. Karena di sana juga tempatnya sunyi, kamarnya kecil ya. Jadi kalau kamar itu kamar seperti kayak orang di kapal laut itu kalau pernah ya. Jadi kamarnya kecil, Ya, benar-benar betul, kamar sama tempat kamar mandinya juga persis kayak kamar mandi kapal gitu. Jadi pas sebadan aja gitu ya. Nah, tapi kalau tidur di sana, kita buka pintu itu udah pegunungan Alpen gitu. Tidak ada satu ruangan pun itu yang pemandangannya tuh nggak indah gitu. Jadi saya kalau di sana tuh bisa
saya pengennya ya, karena saya pemimpin juga, pemimpin peziarahan, jadi kan mesti ada ini, mesti ada acara inilah, acara itulah, jam 7 udah ini, kadang-kadang kan memang banyak ya. Saya pengen waktu itu pernah, di yang terakhir itu 3 tahun yang lalu, kelas Salet, itu saya pengen benar-benar menikmati, jadi kita buat acaranya tuh nanti kita pertemuan jam 9 ya, sesudah makan, makannya bebas gitu. Yang penting udah bawa kartu-kartu kuning itu kan. Terus jadi saya bisa menikmati di dalam ruangan saya yang sempit itu, udara tidak pengap, ya kita tidak ingin tidur. Bayangin kalau dingin kan saya maunya tidur, kalau saya enggak loh. Lihat, dibuka aja jendela dikit, wih udara udah dingin banget, tapi kita bisa lihat pegunungan Alpen tuh menurut saya sangat luar biasa ya. Bunda Maria memilih tempat yang sangat indah, maka di sana orang-orang merasa yang udah pernah ke sana sih biasanya pengen ke sana lagi. Karena ya kalau kita lihat itu nggak ada toko lain selain toko yang di situ tadi disebutkan itu. Iya, Jadi saya betul. kira tidak ada satu tur pun yang harus menjanjikan, oh di sana kita bisa lihat ini. Yang dilihat ya alam gitu. Jadi kalau mau memang yang berziarah, datanglah ke sana. Kalau kita ke Lourdes, kemana kan bisa lihat, oh bisa beli baju ini, bisa beli itu, bisa makanan Indonesia lah apa. Karena nggak ada. Makanannya makanan Eropa, tapi bisa dimakan. Gitu. Kalau saya sih, pertama itu ya. Kongregasi MSF juga didirikan 1895 itu atas dasar pendirian dari Pater Bercie ini gitu. Karena Pater Bercie mengingatkan dulu-dulu tuh yang diterima selalu muda-muda di MS ini gitu. Nah, tetapi yang tua-tua ini kemana? Tua-tua itu di sana tuh bukan berarti tua banget ya katanya. Yang dimaksud tua itu adalah lulus SMA gitu. Itu zaman dulu udah tua. Karena yang diterima harusnya tuh lulusan SD, lulusan SMP gitu. Jadi umur 15 tuh harus sudah masuk seminari. Nah, yang umur 18 ke atas kemana? Padahal kan perlu banyak promo gitu. Maka dari situ 1995 itu didirikanlah bukan di Prancis tetapi di Belanda kongregasi MSF. Nah, didirikan lalu menerima orang-orang muda yang dianggap tua ini gitu ya. Kayak saya masuk MSF tuh setelah kuliah selesai. Jadi setelah saya ekonomi, sarjana ekonomi, saya masuk sekitar umur 22, 23 gitu. Saya masuk MSF dan itu karena misinya MSF sampai hari ini begitu gitu. Dan itu menurut saya pokoknya kalau buat saya merasa kayak pulang. Tadi diceritakan tentang Pater Bercie, salah satu yang mendapat kehormatan sangat tinggi di makam di La Salette. Jadi persis di kayak satu kuil ya mungkin atau small chapel gitu jadi berhadapan dengan berhadapan dengan basilikanya itu di atas. Jadi kalau misalnya itu kalau kita ngeliat Pak Ari ini di belakangnya itu kan ada basilika. Nah, tempat Pak Ari itulah sebetulnya tempat ininya kapel kecilnya. Makam, ya. Sebelahnya ada kapel bukan kapel, di sebelahnya ada makamnya Pater Bercie. Jadi satu-satunya makam yang ada di situ yang besar. Dulunya makam ini tidak terawat ya, karena begitu meninggal Pater Bercie kembali karena dia MS bukan MSF, kembalinya ke MS jadi dimakamkan di La Salette. Tapi dulunya tuh makamnya jelek banget. Akhirnya baru sekitar ya tahun mungkin baru-baru awal tahun 2000 itu ya diberesin lagi sampai kemudian diberi ini tuh baru juga diberi rumah itu juga baru diberi rumah itu mungkin baru sekitar tahun 2011 ke sini ya. Dan itu perlu diketahui juga Pater Bercie ini pendiri MSF ini sudah mendapatkan beatifikasi. Jadi dia venerabile tapi di atasnya di bawahnya beato gitu. Karena perlu perlu pembuktian. Tapi balik mengenai La Salette lagi, kita kalau berdoa di sana itu selalu diberi tempat ya biasanya kalau misa. Jadi Anda boleh membaca, boleh bernyanyi dalam bahasa Indonesia, dan suasananya lebih personal karena umatnya lebih sedikit. Nggak kecuali kalau pada saat-saat ini ya. Tapi kalau memilih, menurut saya sih paling bagusnya tuh memilih
waktu yang tidak terlalu ramai. Meskipun di sana nggak bisa ramai banget juga karena sesuai yang nginep ya sesuai dengan jumlah kamar di biara itu gitu. Ini menurut saya istimewa karena kita bisa nginep di tempat di mana Bunda Maria persis menampakkan diri dan hanya satu-satunya tempat itu aja. Kalau nggak mau ya harus pulang turun gitu. Saya sih pernah naik juga tuh kalau Anda lihat di gambarnya Pak Ari ini jalan itu the path itu ya meliuk-liuk itu dari mulai pertama diadakan perarakan itu biasanya mulai agak malam gitu dan itu udara dingin banget, jangan salah kostum karena anginnya itu akan menambah anginnya akan menambah dinginnya itu gitu. Nah itu ada yang dari Harry itu ya, katakan ada yang kecapean ke atas katanya. Kami naik ke atas gitu ya. Waktu itu naik ke atas dan di sana ada salib lagi. Di belakang tuh juga ada tuh di ujung sana, tapi itu salibnya lebih dekat. Itu dekat kamar banget tuh. Jadi Anda yang mau kamarnya kelihatan salib bisa di sebelah sana. Itu menurut saya perjalanan berziarah yang unik dan sangat religius itu ya di La Salette ini. Terima kasih, tambahannya itu. Baik, terima kasih Romo Erwin ya sharingnya mengenai La Salette. Kalau mengenai misionaris La Salette sendiri berarti Romo Erwin itu apakah mereka seperti di Filipina itu mereka karyanya di bidang apa ya Romo? Kalau misionaris La Salette itu karyanya di bidang peziarahan pertama. Jadi hanya melayani peziarahan gitu. Tapi sekarang La Salette juga melayani kebutuhan pastor-pastor untuk paroki. Di mana dia nanti di sana juga akan mewartakan juga mempromosikan mengenai mengenai tempat ziarah ini gitu. Jadi memang sekarang di luar Prancis juga banyak. Ya, ada di Portugal, ada di Amerika, ya banyak juga sih ya di Meksiko gitu-gitu yang kalau di Indonesia karena mungkin orangnya baru 2 setahu saya sehingga belum ada di sini nih La Salette ini. Mungkin sekarang apalagi kalau dari Perancis sendiri sangat sedikit ya. Kebanyakan yang masih banyak tuh kalau di Eropa tuh berasal dari Belarusia. MSF yang Polandia tuh banyak tapi sebetulnya bukan hanya dari Polandia, tapi dari Belarus gitu. Nah, dari Belarus ini yang biasanya juga banyak. Nah, kalau di La Salette itu banyaknya orang Filipina, memang. Bahkan bruder-bruder dan frater-fraternya juga banyak dari Filipina juga gitu. Indonesia dulu cuma 2 itu aja. Baik, Romo. Kalau Romo Bertier itu kenapa bisa sampai kemudian mendirikan MSF? Padahal dia aslinya MS begitu. Ya, dia MS. Dia mendirikan MSF karena memang melihat itu kebutuhan akan pastor-pastor yang semakin mendesak gitu. Karena orang kan banyak bertobat nih ceritanya. Itu kan gerakannya kan karena habis La Salette, terus ada Lourdes lagi sesudahnya, ya kan? Terus waktu di zaman-zaman itu tuh banyak penampakan tuh. Artinya memang zamannya penampakan lah sekitar itu gitu ya. Meskipun di abad sebelumnya juga ada, tapi di zaman itu kan banyak. Nah, karena banyaknya itu banyak orang bertobat di Prancis ya. Lalu kebutuhan imam juga semakin bertambah. Nah, Pater Bertier melihat kok gereja masih pakai aturan main harus usia yang muda, nyari anak muda susah gitu. Lalu dia makanya dia buatnya akhirnya bukan di Prancis, dia buatnya di Grave. Grave itu adanya di Belanda. Jadi dia ke Belanda, lalu membuat sekolah di Grave, dan akhirnya sebelum dia wafat, Pater Bertier itu wafat 1908, dia sudah melihat juga ada ratusan orang yang sudah mendapatkan ordination tabisan ya. Dan itu yang yang membuat Pater Bertier jadi juga terkenal tuh karena panggilan terlambat ini, tapi sesudahnya panggilan terlambat ini diikuti oleh
yang lain juga gitu. Jadi sekarang semua kongregasi juga mengizinkan panggilan terlambat. Tapi pada saat itu panggilannya nggak boleh terlambat. Panggilannya pokoknya kalau udah niat masuk biara ya SD atau SMP harus masuk seminari gitu. Masuk seminari. Hmm. Oh ya, oh oke. Pater Betia ini termasuk juga udah baru ditahbiskannya di usia yang lanjut ya berarti Romo ya? Pater Betia sih nggak lanjut-lanjut amat dia. Dia ditahbiskannya tuh tidak usia lanjut ya. Dia bahkan sangat muda ya. Dia ditahbiskan itu kalau nggak salah dia di usia 22 malah. Oh masih muda sekali ya berarti. Iya, dulu begitu. Oh tapi dianggap sudah cukup sudah nggak Kalau umum dulu ya karena begitu, lebih muda lah dan ya. Ya. Makanya saya masuk 22 dia anggap tua, jadi kan orang dia aja udah ditahbiskan gitu. Lalu dia buat tahbisannya sekarang ya rata-rata umurnya normal ya, seperti makanya kalau di hukum gereja itu tahbisan itu sudah bisa dimulai sejak umur 25. Jadi kalau kemudaan pun juga gitu ya, tapi pada saat itu makin banyak orang-orang, dan sekarang kalau di Eropa kita lihat baru ditahbiskan umur 50 malah. Karena mereka sangat kurang ya. Jadi siapapun yang mau itulah ibaratnya menjadi romo, yang penting dia belum pernah menikah dan dites dan lain sebagainya itu oke, hanya terlambat aja ya. Ya, Romo. Begitulah kira-kira. Itu yang membuat dia juga mendapatkan venerabilis ya, yang terpuji. Jadi yang terpuji ya. Pater Betia itu tingkatannya yang terpuji. Habis ini kalau naik lagi ya beato gitu. Ya. Jadi tetap masih dalam proses juga, ada doa-doanya berarti. Terus doa-doa buat Pater Betia juga ya Romo, untuk supaya bisa ditangani. Ada doanya, ada di doa beatifikasi ya. Doa Beatifikasi ya. Pater Betia. Mungkin bisa dilihat di lasalette.org, bisa dilihat di situ. Tapi dalam bahasa Inggris ya. Di situ ada. Baik, terima kasih Romo. Ya, mungkin Arianto ada yang ingin ditanyakan, Arianto? Pada ya, Romo mungkin Erwin atau menambah atau menanyakan ya, Mek. Sebentar. Pengalaman saya pernah bermalam di korps karena tidak selalu bisa confirm untuk bermalam di La Salette sendiri. Tentunya kami paling ideal itu bisa bermalam di La Salette ya, sehingga bisa mengikuti prosesi lilin ya di malam hari ya, karena kalau tidak bermalam di La Salette nggak bisa ikut prosesi lilin ya. Kemudian ya itu kita harus bermalam di kota Korps ya, satu desa di bawah La Salette lah gitu, nggak jauh ya. Karena dari Korps itu bus mesti naik tinggi sekali ya. Kemudian salib tadi sangat menarik, sampai anak saya Ian tuh selalu pakai salib itu sampai hari ini ya. Kalau rusak ya pas ada yang ke sana saya titip gitu ya. Kalau enggak saya beli sendiri ya. Itu salibnya sangat menarik, selalu mengingatkan bahwa kalau kita berbuat yang tidak menyenangkan hati Yesus, pakunya makin dalam nembus ya. Tapi kalau kita berbuat baik, lalu pakunya sedikit demi sedikit akan terlepas lah gitu ya. Itu menarik sekali ya. Dan ada yang bertanya juga, kalau tidak harus naik-naik lansia bisa ya. Kalau tidak harus naik-naik seperti Romo Erwin ya, mungkin melihat makamnya Pater Bertier yang nanjak ke atas ya, atau jalan salib nanjak ke atas bisa ya. Yang jelas memang keindahannya luar biasa, memang luar biasa ya. Dan selalu ada Romo dari Filipina, dan beberapa kali saya ketemu juga dengan Romo dari Indonesia ya, sehingga bisa misa juga di beberapa tempat, tidak hanya di kapel yang tadi Michael tunjukkan, tapi juga ada kapel yang lain ya di sana ya. Air juga bisa dibawa pulang ya di sana, patung-patung dari perunggu ya. Dan kalau prosesi lilin lewat jalan yang mengular tadi, lewat jalan yang mengular ya, jadi indah ya. Pada umumnya peziarahan itu di sana yang idealnya menurut saya Mei sampai September, karena di bulan Maret, April sering masih dingin sekali ya. Di bulan Oktober, autumn itu juga sudah dingin banget ya. Banyak orang tua yang tidak kuat ya. Maka ideal Mei sampai September itu menurut saya cukup ideal ya. Memang lokasi La Salette
ini agak terpencil ya. Kalau ditanyakan jarang ya tur-tur yang membuat perjalanan ziarah ke sana ya. Ya mungkin karena Ari hilang suaranya. Oke, mungkin terputus. Iya kayaknya. Ya, oh ini terputus ya Arianto. Oke, ya sambil menunggu Arianto lagi, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Kalau ini grup khusus untuk lansia, biasanya umumnya umumnya selama ini yang pergi ziarah rata-rata memang sudah lansia ya. Jadi saya kira tidak ada masalah. Ya, mungkin ada beberapa tempat yang, tapi kalau di La Salette saya kira nggak ada masalah ya. Di La Salette kita bisa jalankan semua. Hotel ada lift, ya. Saya kira tidak ada tangga yang terlalu tinggi naik turun juga. Paling mungkin ada beberapa step saja. Seingat saya yang perlu diperhatikan di La Salette mungkin karena waktu itu saya masih dingin ya. Jadi pakai heater di dalam kamar. Kalau musim panas, seingat saya juga karena sejuk, seingat saya tidak ada AC sih memang di sana. Jadi kalau mungkin panas ya tinggal buka kaca jendela saja ya. Buka kaca jendela ya Romo. aja udah ini. Udah dingin banget. Iya, yang saya ingat menarik juga makan malam. Makan malam, karena kebetulan kemarin cuma grup kami ya, kami makan bersama dengan mereka. Tetapi kalau kita lagi suasana, saya kebetulan waktu itu datang di 2016, lagi tahun Jubileum, dan lagi ramai sekali di sana. Di La Salette lagi ramai sekali. Jadi kita makannya itu pakai tray, ya, udah ada seperti tempat-tempatnya dan kemudian dikasih makanannya ya. Jadi simpel banget. Untuk urusan makanan memang simpel sekali di La Salette, tetapi itulah yang juga menjadi kenangan tersendiri ya dari kunjungan kita di La Salette. Ya. Romo pernah bermalam lebih dari 1 malam di sana? Pernah 2 malam. Oh, pernah 2 malam ya? Ya, pernah 2 malam. Seringnya semalam, pernah sekali aja 2 malam. Oh, oke. Max, sorry tadi aku mati ya. Ya, Rik, silakan dilanjutkan. Internetnya ya mati ya. Oke, jadi banyak teman-teman di chat maupun di YouTube yang memang ingin berziarah ke sana. Mudah-mudahan ya pandemi ini bisa segera selesai dan kita bisa melanjutkan perziarahan kita. Sudah banyak yang ingin berziarah ini. Ya, kita berdoa bersamalah untuk itu. Ya. Romo, saya mau tanya, mungkin sejak kapan sih teman-teman MSF dikirim untuk juga melayani di sana, Romo? Karena beberapa kali saya berjumpa dengan beberapa teman Romo yang melayani di sana. MSF itu tidak melayani dalam arti di sana, di on the spot di La Salette-nya. Tapi melayaninya gitu ya, di Romo, ya? Jadi melayaninya begitu. di korps itu, di tempat lahirnya. Jadi kalau Anda ke korps, pasti ketemu Romo-Romo MSF. Ya. Oh ya, Winarto. Romo Winarto. Karena MSF. untuk ke La Salette pasti harus lewat korps, Romo, untuk naik ke atas. Ya. Jadi itu Romo Winarto ya. Parokinya Romo Winarto. Karena mereka MSF nggak bisa sediain banyak ya. Jadi MSF yang bantu karena bagaimanapun juga sejarahnya MSF dan MS ini kan dari satu sumber. Iya, betul. Kami punya ikatan lagi dari keluarga Kudus itu aja. Iya. Jadi pelayanannya lebih ke keluarga-keluarga kemudian, Romo ya, dalam perkembangannya, Romo ya. Iya. Ya, Michael, silakan, Mike. Baik, terima kasih Ari, terima kasih Romo Erwin. Oke, ini ada bulan Mei ya. Bulan Mei biasanya ramai sekali ya. Jadi prosesi lilin juga ada di La Salette malam hari. Saya pernah ikut sekali juga waktu itu. Tetapi kemarin bulan Maret tidak ada ya, karena tidak ada orang juga di sana.
Oke, kalau Romo Erwin naik-naik ke atas itu memang pemandangannya spektakuler pasti Romo ya, melihat kompleks ziarahnya di bawah ya. Saya belum Iya. pernah juga naik ke atas ya. Ya karena lewat tiap naik dikit itu beda-beda tuh, pemandangan basilikanya aja beda-beda. Jadi itu yang kelihatan dari fotonya Pak Ari itu juga bagus, cuma yang apa? Nanti kalau dilihat dari yang sebelah kanan, yang di Jalan Ular itu, di sebelah kanannya lagi itu, nah itu lebih menarik lagi. Oh ya, kalau mau lihat boleh di YouTube saya, itu ada lagu sih, saya buat lagu, Pertolonganmu, Romo Erwin gitu. Nah, di situ itu benar-benar suasana di sana, suasana di atas itu, daerah atas. Daerah di La Salette. Di La Ya, Salette. nanti kita klik di YouTube, Romo. Ya, lagunya di judulnya YouTube. Pertolonganmu, Romo Erwin gitu. Ya, Pertolonganmu Romo Erwin ya. Oke, kalau lagu Maria La Salette yang Romo nyanyikan itu apakah memang lagu kebangsaannya La Salette sih. Oh, itu lagu Tapi di Indonesia internasional ya. Oh, oke. Lagu internasional cuma di bahasa Indonesia. Oh, oke. Judulnya O Mary Queen of La Salette. O Mary Queen of La Salette. Iya. Tadi saya sempat putarkan juga ya sebelum kita mulai. Iya, betul. Ya. Ya, MSF. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia, MSF itu berarti misionari. Ada singkatan bahasa Indonesia nggak nih, Romo? Ada yang tanya. Pak Hendrik. MSF itu para misionaris keluarga kudus. Oh, jadi dalam bahasa Indonesia nggak pas ya? Saya tulis di chat ya. Jadi MSF itu misionarii, karena I itu berarti banyak. Familia. Ya. Misionari. Itunya judulnya. Oh, Asakra itu artinya Familia. para misionaris. Iya. Para misionaris keluarga kudus. Kalau bahasa Indonesianya. Makanya paroki-paroki keluarga kudus di Jawa sih itu pasti MSF. Oh, oke. Kalau di sini hanya 2, tapi kalau di Semarang paroki MSF itu ada 28. Oh, di Semarang banyak ya, Romo ya? Semarang hanya SY sama MSF kan? Oh, oke. Kalau Romo Romo Santoso teman saya, Romo. Oh ya. Gimana Iya, Pak Mike? teman. Iya, berarti Romo MSF cukup banyak, Romo, sekarang di Indonesia? Di Indonesia ya 200-an lah. Oh ya, cukup banyak ya, Romo ya. Iya, banyak di Jawa Tengah dan Kalimantan. Iya. Oke. Gitu. Jadi salah satu yang biasa dilakukan setelah 25 tahun tahbisan itu bersiarah ke La Salette gitu, Romo, sebetulnya. Bersiarah ya? dan juga retret di situ 5 hari. Oh, oke. Iya. Terus ke Roma, gitulah. Tapi bukan dalam konteks bersiarah bersama grup berarti, Romo ya? Itu bersiarah pribadi bukan. ya? Ini hanya kami Pribadi. semua, Romo-Romo. Oh, oke. Iya. Harusnya Oke, tahun baik. ini saya 25 tahun membiara ke sana. Oh, harusnya tahun Tapi ini, Romo, pandemik, 2021 ya? Pandemik jadi dimundurin tahun depan. Harusnya Ya, tahun lalu, tahun ini dimundurin lagi tahun depan. Oke, baik. Semoga pandeminya segera selesai dan Romo bisa pergi lagi ke La Salette ya. Iya. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua. Sekiranya mau open microphone juga silahkan. Ada Romo Erwin malam hari ini, kita terima kasih. Oh ya, ada yang minta diajak ya Romo nih ya, untuk ziarah ya. Mau ngikut, Mo. Sarangan sama Silka. Iya. Kita Airnya berdoa. masih kuat dari batu nggak? Temannya Silka. Oh iya. Terima kasih Bu. Saya sepupunya. Iya, makanya saya tahu Romo dari dulu. Iya. Sama Airnya Romo Ipeng. Oh iya. Temennya Romo. Iya. Airnya masih keluar ya sampai hari ini. Air yang ada di La Salette tadi di gambar yang ada itu masih mengalir dan kita bisa membeli botol di toko yang ada untuk kemudian dibawa pulang airnya ya. Jadi
Di dalam pesiaran kita bisa bawa air dari Fatima, bisa bawa air dari Lourdes, bisa bawa air dari La Salette, ya. Jadi lengkap semuanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjutkan sharing screen saya sebelum nanti kita akan tutup acara malam hari ini dengan doa dan berkat dari Romo. Ya, Romo, ada yang ingin disampaikan lagi mungkin sebelum kita akhiri acara kita? Harus dicoba sih, itu aja. Harus Harus dialami ya, Romo. Coba. Kalau di sana tuh harus didatengin bener-bener. Nanti Anda akan rasakan bedanya ke tempat-tempat yang biasanya ada kota rumah banyak. Nah, di situ beda banget kalau di La Salette. Lebih meditatif Iya, ya, Romo. betul. Iya, sangat peziarahan banget gitu. Ya, maaf ada yang tanya tadi. Michael. Iya, Ibu. Oh, Ibu Patricia. Iya. Ya, Michael asik sekali tempo hari pergi pas lagi ada salju. Saya waktu pergi tahun 2015 Oktober itu dingin sekali tapi nggak ada salju. Belum ada salju ya, Belum. Oktober ya. Saya pergi lagi kalau Dingin. nanti nggak ada udah Iya. aman, saya mau ikut Michael ke sana lagi. Ya, amin Ibu. Kita pergi nanti pas lagi salju lagi ya, biar bisa Ya, maaf merasakan Michael, salju. ini laptopnya gambarnya lagi ngadat. Oh ya, nggak apa-apa Bu Patricia. Terima kasih. Salam sama Romo. Malam. Ya, malam. Oke, baik Bapak Ibu. Saya akan share screen saya lagi sebelum kita tutup acara kita ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita merencanakan satu perjalanan juga yang di dalam salah satu kunjungan ziarahnya juga mampir di La Salette. Ya, kita rencanakan satu perjalanan di tanggal 17 sampai 27 September 2021. Ya, belum tahu apakah situasinya bisa atau tidak, tetapi kita berdoa dan berharap tentunya kita tetap optimis, vaksin semua segera bisa dapatkan dan kita boleh lagi berziarah. 17 sampai 27 September, Bapak Ibu 11 hari perjalanan yang singkat, namun kita bisa mengunjungi beberapa tempat yang sangat penting di Eropa, Bapak Ibu, diantaranya adalah Fatima di Portugal, kemudian Loyola di Spanyol, kemudian Lourdes di Prancis, kemudian Avignon ya, yang ada di gambar, kemudian tentunya yang terakhir sebelum kita pulang dari Nice, kita akan juga berziarah ke La Salette ini. Ya, jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa kontak dengan kami untuk karena Suaramu Suara Mike nggak bener itu suaranya. Iya, oke, cek. Oke, Pak Michael baik. suaranya. kayak robot mic. Oh, putus-putus. Slow motion. Oke. Ya, Oke, jam 5 sore ya, Kayak bukan jam Mike. 7.30, Ya, oke, Mike. tetapi jam 5 sore, Bapak Ibu, kita akan kembali di dalam Biblical Journey with Father Joseph. Kita akan pergi ke kota Kana dan Nazaret di dalam virtual kita. Kemudian minggu yang akan datang, kami akan mengajak Bapak Ibu semua untuk pergi ke Paris, dan kita akan dengar cerita penampakan Bunda Maria dari Medali Wasiat yang ada di Rue du Bac di Paris. Ya, jadi catat tanggalnya hari Rabu, tanggal 3 Februari. Ya, jadi acara besok kita pindahkan ke hari ini ya, Bapak Ibu. Jadi besok nggak ada virtual, sudah kita lakukan malam hari ini, dan kita akan bertemu di minggu yang akan datang di hari Rabu. Sekali lagi yang belum subscribe Pilgrim Loka, silahkan subscribe. Kemudian Stella Kuarta Official di YouTube, dan Facebook kami Stella Kuarta Wisata, Instagram kami stella.kuarta. Juga kirim pesan WhatsApp supaya tetap Bapak Ibu bisa diupdate di 0818783552. Ya, Bapak Ibu, kembali saya ingatkan bagi yang punya begitu banyak foto digital yang masih belum dicetak, mulai sekarang kita cetak lagi supaya jangan sampai kita kehilangan momen-momen yang indah di dalam hidup kita.
silakan Bapak Ibu bisa klik di photobook.id. Bapak Ibu yang ingin melihat barang-barang rohani bisa klik di catholicsouvenirs.com. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan tutup acara kita malam hari ini dengan doa dan berkat dari Romo. Ya, ini kami persiapkan ada doa dari Bunda Maria dari La Salette. Apakah Romo mau doakan ini atau Ya, mungkin mau boleh. doakan yang lain? Silakan Romo. Mari kita berdoa. Ya, doa bersama-sama. Terus berkat Romo ya. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingatlah ya Santa Ingatlah ya Maria Santa dari Perawan La Salette, Maria dari La Salette, Bunda Bunda duka cita sejati, akan air mata yang Engkau akan curahkan air mata bagi yang kami di dicurahkan Kalvari. bagi kami di Kalvari. Ingatlah pula Ingatlah akan kasih sayang akan pemeliharaan kasih sayang pemeliharaan kami kami kepada ya Kristus kepada Putra, Kristus Putramu. setelah berbuat begitu Setelah banyak berbuat bagi begitu banyak anak-anak-Mu. bagi Engkau anak-anak-Mu, tidaklah Engkau akan tidaklah meninggalkan akan kami meninggalkan kami sekarang. terhibur oleh Terhibur oleh pemikiran yang menenangkan hati ini, kami datang kepada memohon kepadamu, kendati ketidaksetiaan dan tidak tahu terima kasih kami. Perawan pendamai, Kawan pendamai, janganlah kiranya Engkau menolak doa-doa kami, melainkan jadilah perantara kami. Perolehlah bagi kami rahmat untuk mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Kiranya kami boleh menghibur Engkau dengan mengamalkan hidup kudus, dan dengan demikian boleh ikut ambil bagian dalam hidup kekal yang Kristus peroleh bagi kami melalui salibnya. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Allah yang maha baik memberkati kita, rencana-rencana baik kita, dan juga Allah memberikan kepada kita kesehatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Para kasih, suster, Romo para Erwin. Romo, Terima Bapak Ibu kasih. sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih semua. Terima kasih Pak Terima kasih Michael. sudah hadir. Mari, terima kasih. Semuanya. Terima kasih Terima kasih Romo Erwin. yang tadi pertanyaannya Erwin belum nyanyi nih. Pak Michael dan Bapak Ari. Thank you. Dari Bu Esterina. Arianto, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Semua. Ya, Pastor Terima Erwin. kasih. Terima kasih Bapak Michael. Terima kasih Pastor Erwin. Terima kasih. Ya, terima Selamat kasih. malam semuanya. Selamat malam semuanya. Michael. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.